Ya pemirsa, baru saja kita menyaksikan bagaimana paket pengantar dialog kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya sih cuma berharap semoga Pak Presiden Prabowo Subianto ini puasanya nggak batal. Karena beliau marah-marah terkait minyak kita. Ini kan karena kan memang hajat orang banyak begitu. Betul. Ya. Memang sungguh sangat pantas ketika Presiden Prabowo Subianto ini marah-marah jangan sampai rakyat dikorbankan. Betul. Jadi kita akan bahas pada pagi hari ini. Sudah ada siapa aja nih Andi Kumala di studio? Iya, sudah hadir bersama kami di studio Pak Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gimni. Selamat pagi Pak Sahat. Selamat pagi Pak Sahat. Selamat pagi Mas Philip. Kemudian ada Pak Sudaryatmo, anggota YLKI dan BPKN. Selamat pagi Pak Sudaryatmo. Selamat pagi semua. Pagi. Kemudian melalui daring juga sudah bergabung Bang Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR, fraksi Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Andre. Pagi Bang Andre. Ya, selamat pagi Philip, Mala, Pak Sahat dan Pak Sudaryatmo. Ya Bang Andre, kita ingin tahu kemarin kan DPR RI sudah melakukan sidak ke pasar. Apa hasil temuan yang didapati oleh DPR dan bagaimana kesimpulan terkait dengan peredaran minyak kita ini di lapangan? Ya, kemarin memang Komisi 6 DPR RI bersama pimpinan DPR, Pak Sufmi Dasko melakukan sidak ke lapangan. Kita datang ke pasar Keramat Jati ya untuk mencek perkembangan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah soal yang pertama bagaimana soal isi dalam kemasan dan juga soal HET, karena ini concern dari kami di DPR di awal Maret untuk mengingatkan pemerintah, dan untuk itu kita mencek ke lapangan. Alhamdulillah ada beberapa hal temuan kita. Yang pertama, sejak 1 minggu terakhir HET sudah normal di 15.700, baru 1 minggu terakhir ini. Yang kedua, dari produksi produk-produk minyak kita yang kami temukan di lapangan, ada 3 merek ya, merek Apicol, lalu mereknya Sinarmas dan mereknya Wilmar. Itu kita menemukan bahwa isi kemasan itu sesuai, bahwa kemasan pouch ya, kantong itu mereka betul-betul 1 liter ya, sesuai dengan takaran. Nah, memang kemarin kita juga temukan ada produksi yang di luar minyak kita. Tadi saya lihat di layar ada tuh merek Rizky BTP, itu memang di botolnya tidak ada jumlah kemasannya, lalu juga tidak ada kapan waktu expire-nya. Waktu kita cek barcode-nya juga nggak ditemukan. Jadi itulah temuan kami di lapangan kemarin dalam rangka melakukan evaluasi dan sidak hasil rapat kami dengan Mendak di awal Maret yang lalu. Itu follow up-nya seperti itu. Seperti itu Mala dan Philip. Oke, Bang Andre, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pernyataan dari Bang Andre. Mungkin saya langsung mau ke Pak Lahat melihat bagaimana upaya dari pemerintah tentunya untuk mengatasi permasalahan ini. Apakah sudah cukup begitu Pak Lahat? Saya melihat ya, tadi ada gambaran begitu besarnya 89.000 botol ditemukan. Betul. Volume di bawah 1 liter. 1 liter. Dan menggunakan minyak kita lagi, brandnya minyak kita itu kan. Jadi pertama itu brand itu milik pemerintah. Ya. Ini kan sudah merusak image ini kepada masyarakat. Sehingga bisa kejadian kalau sudah kita di branding, di marketing, kalau brandnya sudah demikian orang udah antipati. Wah, ini merusak segala macam tatanan. Jadi saya kira ya, pemerintah segera menindak pelaku-pelaku usaha yang menjual dengan branding itu di bawah volume seharusnya, itu sudah wajar itu pidana lah. Ya. Kedua, saya lihat bagaimana mungkin satu perusahaan, dan saya lihat itu gedungnya juga besar. Biasanya di satu perusahaan itu ada yang namanya divisi quality control. Ya. Dan tidak boleh barang keluar kalau tidak sesuai dengan spek. Ya, lah ini kok bisa keluar, ini ada apa? Berarti Pak Sahat mau mengatakan bahwa ada oknum yang sengaja membiarkan hal ini terjadi? Kelihatannya dari kenyataan yang lapangan itu ada, dan jumlahnya bukan sedikit.
89.900. Itu bukan jumlah sedikit itu. Karena mesin itu speednya ya, yang saya tahu antara 5 sampai 12. Jadi kalau hampir 90.000 botol dibagi 12 menit, berapa puluh jam dia berproduksi itu udah enggak. Tapi kan kalau menggunakan mesin juga terlihat cukup canggih, Pak Lahat. Oh, itu bisa di-set. Oke. Mesin. Kalau udah 1 liter ya 1 liter. Oke. Berarti mereka ngeset di bawah 1 liter. Ya udah jalan aja. Tapi apakah kemudian pabrik seperti minyak kita ini cukup wajar menggunakan mesin-mesin yang bermesin dan gitu ya? cukup canggih begitu? Jangan lupa. Jadi begini, sedikit kalau saya bisa sejarah ya. Pemerintah sudah mengharapkan minyak goreng itu selalu dalam kemasan. Dengan analisa apa? Kalau dia minyak curah, tidak jelas sumbernya dari mana. Ya. Apakah sudah daur ulang? Kalau sudah daur ulang dipakai kembali, akibatnya penyakit kita itu banyak. BPJS kita kosnya makin tinggi. Ya. Maka pemerintah mulai tahun 2025 ini tidak ada lagi minyak curah yang dikasih subsidi, yang harga rendah. Betul. Ya, itu hanya minyak kita. Kenapa hanya minyak kita? Supaya di accountingnya dalam laporan tahunannya nggak ada lagi pertanyaan dari misalnya pajak. Wah, ini harga gimana bisa rendah? Seolah-olah menurunkan pajak kan itu. Jadi memang kompleks ini. Oleh karena itu saya pikir ya minyak kita sudah brand pemerintah itu. Kalau saya yang punya pemilik brand dirusak orang, saya pasti tuntut. Ya Pak, tapi dari pelaku-pelaku usaha yang memproduksi dan mendistribusikan minyak kita ini memang dilengkapi dengan peralatan canggih seperti itu adalah hal wajar? Harus. Karena apa? Mereka dapat izin menggunakan merek minyak kita. Itu harus dapat izin dari pemerintah itu. Mereka dapat BP POM. Mereka dapat SNI. Itu sudah lengkap. Ya. Kalau mereka menyalahi di bawah itu sudah kriminal, pidana. Nah, usahanya bagaimana? Jadi begini, waktu tadi saya lanjutkan itu, produsen ini masih belum yakin apakah benar pemerintah akan konsisten menggunakan packing, ya kan? Jadi investasi minyak mesin itu relatif terjaga. Nah, di luar sudah ada UKM membuat jumlahnya kalau saya nggak salah 311 unit packing, harusnya itu sudah bisa. Nah, jadi salah satu yang berlaku ini di lapangan itu adalah yang sudah memiliki merek kita dan punya packing. Nah, minyaknya dari mana kita juga nggak tahu. Karena kalau ini kan ada DMO, Ya, betul. harga tertentu. Ya. Nah, dia pasti bukan beli dari DMO. Dia pasti beli harga pasar tuh, yang harga curah. Ya. Nah, kemudian dia repack, kan 20%, 25%, 25% margin dari 14.000 misalnya, itu udah 2.800-an. Itu udah cukup, biaya kos, biaya packing, dan lain-lain, dan dia udah punya margin untung juga. Pak Lahat, dari gonjang-ganjing minyak kita ini, kemudian muncul dorongan untuk mengganti minyak kita diganti BLT aja begitu ke masyarakat. Itu sebenarnya latar belakang usulan itu dari mana, Pak? Begini, saya udah ngalamin ini mulai dari tahun 2000. Ya, jadi udah 25 tahun saya lihat gini. Yang terjadi adalah selama ada distorsi harga di pasar, market price dengan special price, dewa pun tidak akan bisa ngatasin ini. Oleh karena itu sudah kita sepakat udah harga sama ratakan saja kepada masyarakat-masyarakat yang berpenghasilan rendah, itu diberikan dengan BLT, tidak dengan membuat harga di pasar berbeda. Gitu. Tapi kan kalau dengan perbedaan harga itu kan tentunya kan membuat roda persaingan juga berjalan. Betul. Begitu. Sangat. Pak Lahat. Ya. Ya mungkin dari YLKI juga Pak Sudaryatmo bisa menanggapi bagaimana kemudian upaya-upaya dari pemerintah juga saat ini untuk melindungi konsumen begitu ya. Kenapa? Setuju nggak kalau diganti Setuju nggak BLT, Pak? begitu? Ya, jadi begini ya, kalau dari konsumen kan sederhana ya, dalam konteks ke minyak goreng itu ya. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah ketersediaan dulu kan gitu. Oke. Ya tersedia. Kemudian yang kedua adalah harganya terjangkau. Harganya terjangkau itu juga begini ya. Terjangkau dalam konteks tadi dari sisi konsumen masih terjangkau, tapi juga masih dalam
perhitungan keekonomian kan gitu, dari sisi pelaku usaha, dari Ekonomis sisi pelaku begitu ya, usaha, bisa dibilang ya. pelaku usaha kan gitu. Terus yang ketiga dari sisi mutu kan, Ya. dari sisi mutu. Nah, problemnya sebenarnya sekarang kan di harganya tadi kan gitu loh. Harga dan Harga tadi apa? Jadi gini ya Pak, di sini kan apa? Pemerintah menentukan HIT, tapi di lapangan itu kan ada dua masalah. Ya. Satu tadi volumenya dikurangi, yang kedua harga HIT-nya di atas HIT kan gitu loh. Nah ini yang juga kita harus ini ya, harus telusuri mekanisme penentuan HIT ini yang harus dilakukan review kan gitu loh. Jadi kalau kita bandingkan di beberapa negara seperti di India itu dia ada Essential Commodity Act. Jadi kalau suatu komoditas itu masuk kategori Essential Commodity Act, intervensi pemerintah itu ada 3. 1 di produksi, 2 di distribusi, yang ketiga di pricing policy. Dalam kasus minyak tanah, pemerintah itu hanya pricing policy, tapi dia tidak intervensi di distribusi dan di produksi kan gitu loh. Jadi dalam konteks minyak tanah itu kan pemerintah itu intervensi di pricing policy, tapi komoditasnya itu ada di swasta, bukan di pemerintah. Ini yang harus ini yang salah satu masalah yang harus diurai. Jadi akan efektif pemerintah menentukan HIT kalau pada saat yang sama pemerintah itu intervensi di produksi, dia pegang komoditasnya gitu loh. Kalau menurut Pak Sudaryatmo ini miss-nya di mana nih sampai konsumen akhirnya menerima minyak kita yang tidak sesuai takaran, kemudian juga minyak kita yang dipalsukan? Apakah dari pengawasan pemerintah yang tidak ketat begitu bisa dibilang? Ya sebenarnya kan kalau kita bicara pengawasan itu kan ada 3 layer ya. Yang pertama dari sisi pelaku usaha, tadi sudah disebutkan Pak Sahat. Jadi setiap pabrikan itu dia punya yang namanya pre-market control gitu loh. Jadi ketentuannya gimana? Dia itu akan berusaha memenuhi ketentuan tadi, standar, ukuran macam-macam, dan dia ada arsipnya. Setiap norbit itu ada arsipnya. Sehingga ketika di lapangan itu ada penyimpangan, dia akan cek di arsipnya. Arsipnya itu volume 1 liter itu sama dengan 1 liter enggak? Kalau volumenya 1 liter sama dengan 1 liter, berarti bukan dari pabrikannya, tapi di jalur distribusinya kan gitu. Yang kedua adalah pengawasan dari sisi pemerintah. Pemerintah itu melakukan regular inspection. Dia bikin aturan dan dia ngecek di lapangan apakah produk ini sesuai dengan aturannya atau tidak gitu. Termasuk volume tadi. Baru yang ketiga itu pengawasan dari sisi masyarakat, termasuk lembaga konsumen. Ini mungkin juga kritik bagi lembaga konsumen juga. Kenapa tidak bisa mendeteksi penyimpangan seperti itu? Mestinya lembaga konsumen juga bisa melakukan regular inspection gitu loh. Mengecek apakah suatu produk itu ada kesesuaian antara volume takaran antara di label dengan yang di kenyataannya, di faktanya gitu. Baik, terima kasih Pak Sudaryatmo. Nanti kita akan juga ke Bang Andre bagaimana menanggapi permintaan dari ataupun masukan begitu ya dari YLKI bahwa sebagai pembuat kebijakan harusnya juga ikut terus mengawasi bagaimana peredaran minyak kita di lapangan. Sesaat lagi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, sebelum melanjutkan dialog kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi pasar ya terkini terkait minyak kita. Ini sudah ada rekan kami Farah Manila dari Biro Surabaya. Farah, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah memang minyak kita, fenomena minyak kita ini masih terus ramai di sana? Begitu Farah. Iya, Philip, Mala dan juga pemirsa, pantauan kami di Pasar Pagesangan Surabaya ini memang ada sejumlah toko yang masih menjual minyak kita, namun ada sebagian toko juga yang sudah tidak lagi menjual minyak kita disebabkan karena kehabisan stok. Tapi sebelum pantau berkaitan dengan harga dan juga stok, saya coba ajak Anda untuk berbincang langsung dengan para pembeli di Pasar Pagesangan berkaitan dengan minyak kita. Kira-kira apakah para pembeli ini masih bertahan membeli minyak kita? Permisi Mbak. Selamat pagi, namanya siapa Mbak? Dewi. Mbak Dewi, ini tahu nggak info soal minyak kita yang sedang viral saat ini nih Mbak? Oh iya. Ini kan infonya kan ada yang ketika diukur waktu disidak itu ternyata jumlahnya tidak 1 liter gitu ya Mbak ya. Mbak Dewi sebelumnya sudah pernah beli minyak kita atau belum nih Mbak? Pernah. Nah ini apakah setelah dapat informasi ini tetap membeli minyak kita atau seperti apa? Enggak sih, sekarang pilih yang lain gitu. Itu karena memang kualitas minyak kita yang kurang baik atau dari volumenya atau seperti apa ini Mbak? Dari volumenya. Volumenya ya? Iya. Berarti begitu tahu informasi ini sudah nggak berani lagi beli minyak kita? Iya.
Lebih prefer beli minyak beli minyak merek lain atau curah atau apa Mbak? Merek lain. Merek lain ya. Iya. Tanggapannya gimana nih Mbak kalau pas dengar informasi kalau ada minyak yang ternyata lebih berkurang? Mengurangi sangat mengurangi ya percayaan, pasti kita membeli kan dengan harga segitu. Terus kurang jadi gimana gitu. Kecewa nggak Mbak dengan kondisi Iya, ini? kecewa. Oke, kemudian ini harapannya mungkin bisa disampaikan Mbak berkaitan dengan informasi yang sedang viral dan temuan-temuan yang ada di pasar-pasar lain nih Mbak. Harapannya lebih timbangannya diperbaiki lagi dan harganya agak diturunkan lagi. Soalnya buat kita yang pedagang juga sama ibu-ibu yang lainnya itu kan kasihan. Jadi pendapatannya pengaruh sama pendapatan sama mungkin lainnya lah gitu. Baik. Terima kasih banyak Mbak Dewi atas waktunya. Pemirsa, tadi sedikit cerita dari para pembeli yang rupanya juga mengaku kecewa terhadap penemuan minyak kita yang ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan takaran yang tercantum dalam kemasan. Berikutnya saya coba ajak Anda untuk berbincang dengan penjual. Ada permisi Mbak, semoga tidak menghalangi nih. Oke, Mbak selamat pagi. Selamat pagi ya. Mbak Ati. Mbak Ati, Mbak boleh ceritain nggak minyak kita sekarang harganya berapa, terus stoknya gimana ini Mbak? Kalau untuk saat ini tuh masih sudah stabil Mbak, sudah banyak. Ya, kalau yang kemarin kan bulan-bulan kemarin itu terlambat, ada keterlambatan stok mungkin ya di sananya. Cuma harganya sekarang naik, satu kartonnya kena 198.000. 48.000 artinya 198, jualnya per liter berapa ini Mbak? Per liternya sekarang jadi 17,5 saya kalau jual. Satu piece-nya 17.500. 17.500 itu 1 liter atau berapa? Ya 1 liter sih, cuman ukuran pastinya kan saya juga nggak pernah iya nggak pernah ngukur. Mbak, ini kan ada info nih Mbak, kalau ternyata waktu diukur ternyata nggak sampai 1 liter. Ini sempat dengar informasi ini atau gimana nih Mbak? Ya sempat dengar, cuman saya nggak pernah membuktikan sendiri juga. Jadi saya cuma jual aja. Apa ada keluhan dari para pembeli Mbak berkaitan dengan hal ini? Ya ada juga. Sekarang pembeli itu banyak yang lari ke minyak curah Mbak. Apalagi kayak orang jualan itu banyak yang ke minyak curah. Jadi saya lebih cepet lah laris minyak curah. Iya. Banyak Mbak Ita, pemirsa tadi laporan juga dari para pedagang yang memang ternyata banyak juga masyarakat yang sekarang kemudian beralih dari membeli minyak kita kemudian menjadi membeli minyak curah bagi pembeli yang memang berjualan atau berdagang gorengan begitu ya. Namun untuk para pembeli yang dikonsumsi sendiri biasanya memang mengonsumsi minyak dengan merek-merek lain. Demikian informasi dari wilayah Surabaya. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Farah Manhila mengabarkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur, di mana masih banyak ya minyak kita yang ditemukan, namun ada harganya juga yang di atas HET. Nah, kita akan kembali ke dialog kita bersama dengan Bang Andre. Bang Andre, kalau kita lihat banyak beberapa pengusaha yang mengusulkan agar minyak kita ini kemudian diganti BLT ke masyarakat. Sikap dari DPR sendiri, Komisi 6 khususnya terhadap usulan ini seperti apa, Bang? Yang jelas tentu saat ini kita setelah melakukan sidak ya, kita itu awal Maret rapat dengan Kementerian Perdagangan dengan Mendak, lalu kemarin tanggal 14 kita melakukan sidak ke lapangan untuk rangka mengawal apa hasil kesepakatan kita dan merapat dengan Mendak. Nah, nanti tentu setelah Lebaran kita akan melakukan evaluasi apa rekomendasi-rekomendasi kita kepada pemerintah. Nah, di lapangan kan ditemukan 2 hal. Yang pertama, harganya di atas HET. Nah, apakah nanti dengan harga di atas HET ini kita akan lakukan evaluasi di mana rantai distribusinya yang harusnya dari produsen ke D1, D2, D3 sampai ke pengecar, bahkan ke konsumen itu apakah nanti akan dikurangi rantai distribusinya sehingga harganya terjaga di HET. Itu satu. Yang kedua, soal tadi pengurangan volume ya. Pengurangan volume itu sebenarnya bisa diatasi kalau pengawasannya dari Kementerian Perdagangan, lalu Satgas Pangan Polri, dan juga pemerintah
38 provinsi ini benar-benar berjalan secara efektif dan pengawasannya memang tegas dan keras. Nah, kita tahu setelah pemerintah maupun Satgas Polri turun, yang pertama ditemukan soal pengurangan volume itu kan sudah berhenti sekarang, ya. Tidak ada lagi pengurangan volume setelah pemerintah turun. Nah, sekarang yang kita dorong di DPR sementara ini ya, sebelum kita evaluasi usulan dan masukan nanti setelah Lebaran, adalah penegakan hukum. Apalagi Presiden Prabowo kan sudah menyampaikan melalui Wamentannya, Saudara Sudaryono, bahwa Presiden sangat-sangat marah. Dan untuk itu ya kita mendorong Kemendak tidak usah ragu dan takut, siapapun pengusahanya, siapapun backingnya, Kemendak ya cabut saja izin perusahaannya maupun distributornya maupun packernya yang melakukan pelanggaran. Itu satu. Yang kedua, kita mendorong kepada aparat penegak hukum, kepolisian untuk memproses, ya, bukan hanya petugas di pabriknya, tapi pemilik packernya, pemilik distributornya, bahkan pemilik perusahaannya, ya, yang melakukan pelanggaran, supaya ada ada hukuman sehingga mereka tidak berani lagi melakukan di kemudian hari. Ini yang kita dorong di DPR, sambil nanti setelah Lebaran kita melakukan evaluasi apa kebijakan yang terbaik untuk soal minyak kita. Karena negara Indonesia, ya, Pak Saat tahu benar bagaimana saya yang memperjuangkan DMO itu di periode pemerintahan Pak Jokowi yang lalu. Mau bagaimana kita negara produsen CPO terbesar dunia, produsen minyak goreng terbesar di dunia, tapi kita mengalami kelangkaan minyak goreng dan juga minyak goreng kita begitu mahal di negara kita. Itu kan kejadian memalukan berapa tahun yang lalu ya Pak Saat. Tapi kami di DPR berhasil mendorong kebijakan DMO ini dan mengawal bahwa minyak goreng ini harus hadir dengan sehingga muncullah kebijakan minyak kita. Dan karena pengawasan kami di DPR Komisi 6 di periode yang lalu, berapa tahun yang lalu. Nah, sekarang kalau ada untuk sementara ya sampai Lebaran, asal pemerintah konsisten saja dengan Satgas Pangan Polri, insya Allah HET akan terjaga, ya. Dan kedua, pemerintah konsisten tidak akan ada pengurangan volume. Ya. Itu kepercayaan kami. Bang Saat dulu, Bang Andre. Ya, Bang Andre, Bang Saat, tadi penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku usaha yang nakal. Yang tidak nakal bagaimana? Yang tidak nakal ya dibina lah. Karena mereka berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Yang nakal ini yang perlu diberi pelajaran supaya tidak nakal, kan begitu. Kembali ke habitat normal lah. Tapi saya kira intinya tadi apa yang disampaikan oleh Mas Andre tadi, itu sangat tepat. Kita produsen sawit terbesar di dunia. Lah kok kita ngontrol minyak goreng aja nggak bisa, bagaimana ceritanya? Ini yang perlu kita pelajari, duduk bersama. Ini sudah mulai tahun 2000 sampai sekarang 25 tahun. Ini nggak selesai, kan aneh. Di mana akar permasalahannya kemudian? Akar permasalahan disparitas harga. Selama ada disparitas harga di pasar, itu akan terjadi manipulasi. Berarti mekanisme HET ini kurang tepat? Tidak perlu pakai HET. Harga dalam, kan saya produsen terbesar dunia nih. Oke, saya atur harga pas CPO di dalam negeri, saya atur sekian. Kenapa Pak Presiden untuk minyak untuk GKP aja bisa menentukan dengan tepat 6.500. Lah kok ini kok nggak jalan? Sama aja. Nah, kalau ekspor harganya sesuai dengan mereka. Tapi jangan harga ekspor itu dibawa ke dalam negeri. Ini yang keliru. Harusnya jadi harga dalam negeri itu harusnya rendah. Nggak ada alasan untuk tinggi. Karena produksi kita cukup banyak begitu. Produksi kita. Itu Pak Andre tadi udah benar. Itu aja dijalankan. Harga dalam negeri diatur. Nah, begitu harga dalam negeri rendah, hati-hati timbul manipulasi, nyelundup. Nah, ini kita perlu jaga di bea cukainya dengan regulasi DMO tetap berlaku. Selesai. Persoalan ini nggak akan seribet ini kalau itu. Terima kasih Mas Andre yang mengingatkan produsen terbesar tadi. Karena kan kita
produsen terbesar CPO, tetapi kita masih gonjang-ganjing masalah Jadi minyak ibarat di kita Indonesia. petinju kelas berat, tapi nggak tahu bertinju. Oke, nanti kita lanjutkan pembahasan ya. Kita jeda dulu Bang Saad. Aduh. Saat lagi kita kembali di Dialog Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita minta dulu tanggapan dari Pak Sudaryatmo. Pak Sudaryatmo setuju nggak dengan Pak Saad tadi kalau mekanisme HET tidak usah tapi diganti dengan harga yang realistis gitu? Iya, sebenarnya begini ya, tidak banyak negara yang intervensi di harga termasuk HET kan gitu. Karena harga itu sangat liquid kan gitu loh. Sangat liquid, sulit dipegang gitu. Jadi pengalaman di kita kan mengatur HET tapi komoditasnya tidak ada di pemerintah. Sudah barang tentu dia tidak bisa menjamin ketersediaan kan gitu. Satu itu. Yang kedua, kita ngatur HET tapi di sawit itu kan begini ya. Kita ngatur HET tapi komoditas sawit itu kan komoditas global yang harganya fluktuatif kan gitu loh. Jadi kita ngatur HET kalau kita juga pada saat yang sama input atau bahan bakunya itu juga bisa dikontrol kan gitu. Faktanya kan kita tidak bisa mengontrol bahan baku kan gitu loh. Jadi ketika kita ngatur HET pada saat zaman bahan bakunya fluktuatif, pasti akan ada kontraksi kan gitu loh. Ketika harga bahan bakunya tidak stabil, tapi harga jualnya stabil kan gitu loh. Itu yang distorsi lah. Menurut saya ini ya, kita harus duduk bareng dibahas bersama, tapi goalnya saya setuju bahwa kita kan negara yang produksi sawit terbesar itu mestinya tidak masuk akal sampai masyarakat itu kesulitan mendapatkan minyak tanah kan. Jadi seperti di awal saya bilang, kalau dari si konsumen itu tetap yang pertama itu pemerintah menjamin ketersediaan, kemudiannya harganya terjangkau itu dalam konteks reasonable, fair bagi konsumen dan bagi pelaku usaha. Dan yang ketiga standar mutu dan ukuran tadi. Berarti artinya kan jangan sampai kebijakan-kebijakan tersebut yang dirugikan adalah masyarakat Indonesia. Begitu ya. Baik, terima kasih Pak Sudaryatmo atas waktunya. Pak Saad, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih juga Bang Andre yang terhubung dengan daring Zoom. Terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Tentunya kita berharap ya Andi Kumala bagaimana kasus minyak kita ini cepat selesai kalau bisa sebelum Lebaran. Iya, karena kita mau goreng ayam nih. Mau masak. Dan pemirsa, berakhirnya dialog kita pada pagi hari ini tentunya sekaligus mengakhiri jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Saya Firbusyunaso. Saya Andi Kumala, terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.